Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. How are you today? Okay, I'm fine, thank you too. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, pasti bisa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan kenikmatan yang begitu banyak sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kegiatan belajar kita hari ini dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi PAI di kelas 4 di semester 2 ini bersama dengan Bapak, yaitu Bapak Endang Sufendi SPDI. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita awali dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak sekalian, apa yang kira-kira terfikirkan oleh kalian dari dua gambar yang Bapak sajikan hari ini? Kira-kira apa yang kamu ketahui dari dua gambar ini? Atau mungkin kamu pernah tergambarkan, terbayangkan tentang apa ini? Tentang gajah yang diserang sama burung. Nah, pasti kamu sudah sedikit banyak mengetahui, oh iya, ini terkait dengan sebuah peristiwa tahun gajah. Penyerangan gajah terhadap Ka'bah. Nah, ya betul. Ini adalah ilustrasi dari kehancuran pasukan bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Nah, oleh karena itu, dari gambar ilustrasi yang Bapak sajikan, hari ini kita akan belajar mengaji surah Al-Fil. Nah, nanti akan dijelaskan apa peristiwa di balik dari surat Al-Fil. Oke, pada pembelajaran kali ini setidaknya ada 4 tujuan pembelajaran yang kita capai, yang kita harapkan. Yang pertama, kita belajar tentang membaca surah Al-Fil dengan benar. Kemudian yang kedua, kita menghafalkan surah Al-Fil dengan benar. Kemudian yang ketiga, kita mampu menulis Al-Quran surat Al-Fil dengan benar. Dan yang keempat, kita mampu memahami makna isi kandungan dari surah Al-Fil. Oke. Surah Al-Fil ini, nah, oke ya, yuk kita mulai dengan Dengan membaca a'udz dan dengan bismillah. Nah, nanti mohon diikuti bacaan Bapak biar nanti tahu dan fasih bagaimana cara membaca yang benar ya. Ikutin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perhatikan huruf-hurufnya. Ya. Kita masuk ke surah Al-Fil ayat pertama ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah. Yuk. Oke, ini ada yang Bapak kasih tanda merah. Ini jadi perhatian oleh kalian ya, bahwa cara membacanya. Perhatikan coba cara membacanya Bapak nih. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada mim sukun bertemu dengan ta, itu bacanya harus jelas ya. Mim sukun bertemu dengan ta yang warna merah pertama ini bacanya harus jelas. Alam tara kaifa fa'anya kenain fa'ala rabbuka bi ashabil fil bi ini kenainnya. Jadi makhrajnya harus belajar nih dari sekarang nih, harus betul bacaannya. Oke, coba ulangi 1 2 3 bareng-bareng. Alam tara kaifa fa'ala
rabbuka bi ashabil fil. Oke, bagus. Apa artinya? Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Nah, ini ayat pertama. Ingat, bacaannya harus betul. Ya, makhrajnya, tajwidnya. Lanjut ke ayat yang kedua. Surah Al-Fil ayat kedua. Ikutin ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, 1, 2, 3. Nah, perhatikan huruf mim bertemu dengan huruf ya. Jelas bacaan huruf mimnya. Alam yaj'al, jangan ditahan, jangan alam yaj'al, salah. Langsungkan ke huruf ya. Alam yaj'al, jimnya kolkolahkan, pantulkan. Yaj'al kaidahum fi mimnya bertemu dengan fa, dijelaskan, jangan ditahan, ya. Tablil. Ini banyak yang salah di sini cara baca tablil. Jangan dipantulkan, jangan tablil, salah. Harusnya gimana? Ditekan ataupun ditahan. Tablil, jangan dilepas atau jangan dipantulkan ya. Coba perhatikan ulangi lagi dari Bapak nih ya. Alam yaj'al kaidahum fi tablil. Ayo. Iya, betul. Nanti ulang-ulang nih ya. Artinya, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka, telah menghancurkan Ka'bah itu telah sia-sia? Nah, itu ayat yang kedua. Kita lanjut ke ayat yang ketiga dari surah Al-Fil. Nah, satu-satu dari ayatnya ya, biar betul cara bacaannya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Yuk. Nah, perhatikan yang Bapak kasih tanda merah. Mimnya harus dibaca jelas. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ayo ulangi. 1, 2, 3. Oke, betul. Ya, lanjut. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Kemudian ke ayat yang keempat dari surah Al-Fil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ayo, 1, 2, 3. Ya, mim sukun bertemu dengan ba. Mimnya harus ditahan. Tarmihim bi. Himbi. Tarmihim bihijaratim min bihijaratim, masukin idgham bi gunnah, bihijaratim min sijil min si. Nah, tahan dulu nunnya ya. Disamarkan bertemu dengan sin. Itu namanya ikhfa hakiki. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ayo, 1, 2, 3. Iya, artinya yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Nah, terus kita berlanjut ke surah Al-Fil ayat kelima. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, 1, 2, 3. Faja'alahum mimnya dijelaskan. Jelas bacanya, jangan ditahan. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ka'asfim ma'kul. Ulangi, 1, 2, 3 bareng-bareng. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Iya, coba kita baca dari ayat pertama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Iya. Di rumah nanti diulang-ulang terus ya, perhatikan. Diputar lagi videonya ini, perhatikan ayat per ayat, huruf per hurufnya, jangan sampai salah bacaannya. Terutama tadi yang tadi udah Bapak kasih tanda merah ya, tanda huruf-huruf ya apa, warna-warna yang lain, itu menjadi perhatian, jangan sampai salah dalam membaca. Baik, selanjutnya tadi kita sudah belajar membaca, kemudian juga menghafalkan satu persatu ayatnya. Nanti tugas kamu di rumah menulis atau menyalin surah Al-Fil ini ya, di buku tugas kamu. Kandungannya dari surah Al-Fil ini pertama, Al-Fil ini terdiri dari 5 ayat, tadi sudah kita baca, 1 sampai 5 surat ayat apa? Surat Al-Fil ini terdiri dari 5 ayat. Kemudian termasuk dalam surah Makkiyah ataupun surat yang diturunkan periode sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi sebelum Nabi Muhammad hijrah itu adalah surat-surat yang termasuk dalam surat Makkiyah. Nah, surat Al-Fil ini termasuk dalam surat Makkiyah tadi. Dan urutan yang ke-150 dalam susunan surah di dalam Al-Quran yang kita pegang pada hari ini. Ataupun di dalam susunan surah Al-Quran Mushaf Utsmani yang kita pegang pada saat ini berada di urutan ke-105 dalam surat Al-Quran. Ya, seperti yang tadi sudah kamu ketahui dari gambar ilustrasi yang tadi Bapak awal berikan, bahwa surah Al-Fil ini berisi tentang sebuah sejarah peristiwa di mana dulu ada seorang raja Abrahah yang berasal dari negeri Yaman dengan pasukan gajahnya itu berniat ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa ini si raja tersebut ingin menghancurkan Ka'bah? Rupa-rupanya ternyata si Raja Abrahah ini dia memiliki sebuah kuil atau dalam bahasa Arabnya adalah kanisah. Kuilnya ini sangat megah, sangat mewah, dilapisi dengan emas, ya. Tapi herannya kenapa kuilnya nggak banyak didatengin sama orang-orang. Bahkan kalah pamornya dari Ka'bah yang hanya dibuat dari susunan batu-batu. Setiap tahun bahkan setiap hari atau mungkin setiap bulan ya Ka'bah ini selalu didatangin sama masyarakat, sama orang-orang dari penjuru dunia. Padahal cuma susunan dari batu-batu. Sementara si Raja Abrahah punya sebuah kuil atau sebuah kanisah ya terbuat dari emas, lapisan emas yang sangat megah, yang sangat bagus, tapi nggak banyak orang yang datang. Nah ini dasarnya kenapa Raja Abrahah ini ingin menghancurkan Ka'bah itu apa? Biar nanti Ka'bah itu nggak dikunjungi lagi sama orang, kemudian orang-orang pada berkunjung ke kanisah ataupun kuilnya si Raja Abrahah tadi. Dia punya rasa iri dan hasud ya. Tapi apa? Nah, ketika si Raja Abrahah ini sudah membawa pasukannya dengan pasukan bergajahnya itu, nah, sampai masuk ke kota Mekah, mau masuk ke Masjidil Haram. Nah, ini di sini Allah tunjukkan kekuasaannya ya. Si gajah-gajah yang dibawa oleh Raja Abrahah ini, dia tidak berhasil masuk ke Masjidil Haram, tidak berhasil menghancurkan Ka'bah. Bahkan ada gajah yang paling besar yang pimpinannya itu dia tidak mau beranjak ataupun tidak mau bergerak. Udah dorong-dorong sama Raja Abrahah dan pasukannya nih. Tapi si gajah ini tidak mau masuk, tidak mau menghancurkan Ka'bah. Nah, ini bukti kekuasaan Allah nih. Seekor gajah saja tidak mau menghancurkan Ka'bah yang merupakan Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dalam peristiwa itu, ketika orang udah mulai, ayo serang, kita hancurkan Ka'bah. Kalau gajahnya nggak mau masuk, biarkan kita aja yang masuk, kata Raja Abrahah begitu. Orang-orang penduduk Mekah itu pada saat itu sudah pasrah.
sudah bersembunyi di rumahnya masing-masing, ya, ketakutan. Nah, di saat seperti itu ketika masyarakat ataupun pasukan Raja Abraha ini ingin menghancurkan Ka'bah, masuk ke kota Mekah, masuk ke Masjidil Haram, di saat itulah Allah turunkan atau pasukan-pasukan burung ababil yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi Ka'bah dari serangan pasukan gajah. Nah, dari apa tuh? Akhirnya si burung ababil ini atau burung yang berbondong-bondong ini kemudian dia membawa apa? Membawa batu-batu yang sangat panas, yang dimana bahwa batu tersebut konon katanya diambil dari neraka, ya. Wa arsala alaihim tayran ababil, Allah utuskan pada mereka burung yang berbondong-bondong, tarmihim bihijaratin min sijil, di mana di dua cakarnya itu, nah, Allah berikan apa tuh? Dibawa sama si burung ababil ini batu-batu kerikil yang sangat panas. Kemudian sama si burung ababil ini turunkan ataupun di persis di atas pasukan si Raja Abraha dan pasukannya ini, Allah burung ababil itu turunkan tuh batu-batu yang dibawa tuh. Nah, sampai akhirnya faja'alahum ka'asfin ma'kul, Allah jadikan mereka itu seperti apa? Seperti daun-daun yang dimakan ulat, pada bolong-bolong. Ya, batu yang panas yang dibawa dari api neraka sama si burung ababil ini kemudian dilemparkan ke bawah, kena ke pasukan Abraha itu apa? Badan-badan itu pada bolong-bolong seperti apa? Seperti ulat memakan daun atau daun yang dimakan oleh ulat. Batu tersebut kena ke tangan, tangannya bolong. Batu tersebut kena kepala, kepalanya si bolong. Sampai si pasukan tadi pun terbirit-birit dan tidak berhasil menghancurkan Ka'bah. Itu kandungan sejarah dari surah Al-Fil. Nah, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Allah bersifat maha kuasa. Kekuasaan Allah itu melebihi kekuasaan seorang raja. Kalau secara logika kita, si Raja Abraha bawa pasukan bergajahnya ingin menghancurkan Ka'bah, nggak mungkin nggak berhasil. Tapi apa? Allah yang menunjukkan bahwa Allah lah yang maha kuasa atas hal tersebut, ya. Kekuasaan Allah itu melebihi kekuasaan seorang raja. Raja Abraha ini berkuasa dan dia punya banyak pasukan tapi tidak berhasil mengalahkan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus menjadi keyakinan kita bahwa Allah lah yang bersifat maha kuasa. Allah lah raja di atas segala raja yang ada di bumi, ya. Itu kandungan dari Dari sejarah dari surah Al-Fil. Nah, ini tambahannya nih. Ini kandungannya nih, kandungan yang perlu kita terapkan dalam kehidupan. Bahwa setiap bentuk kejahatan tentunya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kejahatan dapat merugikan manusia. Kalau kita berbuat kejahatan, nah, lambat laun maka kejahatan tersebut akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan kita berbuat kejahatan, ya. Kenapa? Karena kejahatan itu bisa merugikan manusia, bisa menghancurkan manusia. Jangan sampai kita melakukan kejahatan apapun, ya. Meminimalisir kesalahan-kesalahan atau kejahatan-kejahatan, ya. Kejahatan kepada orang tua, kejahatan kepada teman-teman, kejahatan kepada guru, kejahatan kepada orang lain. Jangan. Karena apa? Karena Allah akan balas kejahatan tersebut. Karena apa? Merugikan manusia, ya. Kemudian setiap orang yang melakukan kejahatan akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, baik ketika dia di dunia maupun ketika dia di akhirat, ya. Kalau kita sudah melakukan kejahatan, baik itu kejahatan yang disengaja ataupun tidak disengaja, Allah akan berikan siksaan kepada kita. Entah itu nanti kesiksaannya itu ketika kita masih di dunia ataupun nanti di akhirat, ya. Bahwa setiap melakukan kejahatan pasti ada balasan, ya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan walaupun sebesar biji sawi kecil, maka Allah akan berikan balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan ataupun kejelekan, maka Allah pun akan memberikan balasannya. Nah, oleh karena itu, akhlak kita harus kita jaga. Jangan sampai perbuatan-perbuatan kita itu merugikan orang lain. Jangan sampai bahwa apa yang kita lakukan itu dapat memberikan kehancuran ataupun kerusakan kepada orang lain, baik itu kepada orang lain maupun kepada alam sekitar. Ini akhlaknya nih, ya. Jangan mempunyai sifat kejahatan ataupun jangan berbuat jahat, meminimalisir supaya kita tidak berbuat jahat. Oke, situ, ya. Nah, kandungan-kandungan ini harus kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama 2 poin yang di bawah nih.
ya. Terkait dengan kejahatan, jangan sampai terbersit dalam diri kita untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang dapat merugikan diri dan merugikan orang lain. Baik ya, itu ya hari ini pertemuan kita. Oke, kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini ya, ilmunya ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari jangan bosan untuk membaca Al-Qur'an ya. Kemudian perhatikan bacaan panjang pendeknya, makhrajnya, tajwidnya, ya sedikit-sedikit tuh. Tadi kita sudah bahas tuh ya. Surah Al-Fil tuh ya, huruf-hurufnya, makhrajnya dan lain sebagainya itu harus diperhatikan ya. Oke, nanti video ini silahkan kalian ulang-ulang bacaannya, terutama di poin-poin tadi. Poin-poin bagaimana cara membaca surah Al-Fil dengan benar. Kemudian kandungannya harus kita amalkan, karena Al-Quran itu bisa menjadi pedoman bagi kita dalam kehidupan jika kita amalkan. Kalau kita tidak amalkan, yang percuma ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mudah-mudahan ilmunya kita bermanfaat dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.